Sebab ini, apapun profesi Anda, tindaki hingga sukses, sehingga Anda percaya diri bertatap muka dengan wajah manusia. Dan ingat, wajah manusia itu adalah gambar Tuhan. Indikasi Anda dikalahkan materialisme dunia. Kisahnya ada seorang wanita yang telah 15 tahun membangun keluarga dengan 3 orang anak. Namun keluarga yang telah dibangun lama sekali itu akhirnya berakhir dengan perceraian. Ketidakseimbangan hidupnya mulai muncul ketika pernikahannya di usia 10 tahunan. Saat itu ia membangun usaha toko kelontong dan suami mengembangkan berbagai bisnis sayuran. Sekilas sangat maju pesat, tokonya dalam sekejap lengkap dengan aneka barang dagangan. Si suami juga jadi pemborong aneka sayuran di kampungnya, lalu didistribusikan ke pasar-pasar. Hanya dalam beberapa tahun semuanya hancur lebur. Tokonya bangkrut, bisnis sayuran si suami juga bangkrut. Dan padahal aneka usahanya terlihat maju dengan modal hutang bank sehingga ia bangkrut dengan tanggungan hutang yang menumpuk. Hutang bukan satu kesalahan, itu hal lumrah dalam dunia usaha, dalam dunia ekonomi, yang menjadikan ia terpuruk karena gerasa gerusunya dalam pengembangan usaha. Gerasa gerusu itu bahasa Jawa, artinya ngawur, ya. Gerasa gerusu itu ngawur. Enggan melampaui tahapan usaha dari nol, ia langsung banting setir ambil resiko hutang banyak. Ternyata hasil tidak sesuai yang dibayangkan. Bisnis pun bangkrut menyisakan hutang pahit. Kondisi keuangan tidak stabil, pikiran pun sering stres, efeknya ia sering bersih tegang dengan suami. Makin kesini, ketidakharmonisannya makin terlihat mencolok dan akhirnya di usia ke-15 pernikahannya, ia pun bercerai. Bisnis bangkrut, hutang menumpuk, dan bangunan keluarganya juga akhirnya oleng dan runtuh, rungkan. Ia seperti kehilangan muka di depan tetangga dan masyarakat, merasa menjadi orang gagal, ia menjadi minder bergaul dengan orang. Ia lebih senang mengisolasi diri di rumah. Begini, penciptaan paling elegan di alam semesta adalah penciptaan diri Anda sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kalau Anda sebagai manusia musnah, peradaban juga musnah semua. Duit akan musnah, bangunan-bangunan akan musnah, teknologi musnah, agama musnah, ilmu pengetahuan musnah, bisnis musnah, seluruhnya musnah mengikuti kemusnahan Anda. Anda adalah pusat alam semesta, segala terwujud hadir karena mengikuti kehadiran Anda di alam semesta. Konten kehidupan alam ini adalah konten material karena di sini adalah alam material. Dengan konten material alam ini sebenarnya Anda tidak bisa terkalahkan. Anda seharusnya menang melawannya. Karena apa? Anda adalah Sanifim, Anda adalah walaqad karramna bani Adam. Anda telah dimuliakan. Sehingga segala penciptaan di alam semesta semuanya itu diciptakan di bawah derajat Anda. Dalam artikel-artikel saya di Facebook khususnya, saya kerap menceritakan hal-hal yang menjadikan diri saya itu nista di masa lalu. Artinya, diri saya sebagai makhluk yang mulia, kemudian saya mengalami kenistaan hidup. Saya kerap menceritakan baik kepada tamu maupun dalam tulisan-tulisan saya, artikel-artikel saya, ceramah-ceramah saya di media sosial. Semacam misalkan saya menceritakan saya pernah pacaran 2,5 bulan, lalu mengalami patah hati 3,5 tahun. Cerita miskin saya itu sampai usia 35 tahun. Cerita di usia 29 tahun, saya baru berpenghasilan 400.000 yang seperti kemarin saya ceritakan di konten sebelum ini. Ketika saya menceritakan hal itu, adakah di antara Anda yang menangkap getaran nista dalam hidup saya? Saya percaya Anda tidak menangkapnya bahwa saya punya getaran nista. Saya malah merasa, maaf ya, semoga benar ini,
Saya merasa justru Anda terinspirasi dari cerita-cerita pahit di kehidupan saya. Ya begitulah desain alam semesta, bahwa alam semesta telah menempatkan soul Anda, menempatkan jiwa Anda itu sangat tinggi. Hingga soul Anda tidak dapat dilukai oleh realita material yang ada di alam semesta ini. Jiwa manusia tertinggi dan paling berharga. Apapun tidak dapat menistakan soul Anda. Misal saja, Anda dinistakan oleh patah hati. Kenyataannya 10 tahun kemudian saya ceritakan malah Anda terinspirasi. Itu artinya jiwa saya tidak tergores apapun oleh peristiwa patah hati yang kata orang itu adalah barang yang nista. Patah hati tidak mampu menistakan saya sedikit pun. Saya ini paling menyukai kalimat seperti ini. Petikan kata hikmah para sufi. Kullama dafanta nafsaka ardon ardon sama olbuka samaan samaan. Artinya, ketika egomu terkubur di kedalaman bumi, maka nuranimu mendaki langit demi langit. Nurani Anda justru akan mendaki langit demi langit ketika ego Anda terkubur di kedalaman. Artinya, justru soul Anda itu akan cemerlang ketika mengalami tekanan himpitan hidup. Soul Anda adalah makhluk penciptaan tertinggi karena ia punya potensi tertinggi alam semesta, yakni potensi spiritual. Potensi spiritual ini menjadikan Anda dapat mencapai makrifat kepada Tuhan. Makhluk lain tidak ada yang sanggup untuk mengenal Tuhan, namun spiritual Anda bisa terhubung ke frekuensi makrifat. Sebab ini, seisi alam semesta seluruhnya merunduk tunduk kepada Anda. Fitrah penciptaannya, soul Anda tidak dapat dilukai oleh apapun, tidak dapat dihinakan dan dinistakan oleh apapun. Sebab di dalam soul Anda mampu menampung yang namanya spiritual. Kemiskinan, patah hati, fitnah, problem, dan seabrek kesulitan lain tidak ada yang dapat menggores terhadap soul Anda. Seluruh kondisi materialisme dunia tidak ada yang sanggup untuk menistakan Anda. Anda sebagai manusia adalah makhluk tertinggi derajatnya di alam semesta ini. Manusia adalah simbol dari kemaharajaan Tuhan. Satu hadis itu menyetir, Innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuk Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kesanggupan Anda bertatap muka dengan manusia itu adalah tolak ukur kesanggupan Anda menghadap kehadirat Tuhan. Karena manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kalau Anda merasa malu karena merasa tidak berharga bertatap muka dengan manusia, itu artinya Anda juga malu ketika bertatap muka dengan Tuhan. Sebab ini tanda satu perbuatan dosa kepada Tuhan adalah Anda enggan perbuatan Anda diketahui sesama manusia. Melakukan onani misalkan, Anda malu diketahui orang sedang melakukan onani, itu berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa kepada Tuhan. Manusia tercipta termulia karena manusia adalah gambar Tuhan sendiri. Makhluk lain jauh di bawah derajat manusia, termasuk materialisme dunia ini dengan segala reniknya. Maka ini ketika Anda telah ditundukkan oleh materialisme dunia, tandanya Anda menjadi malu bertatap muka dengan sesama manusia karena merasa tidak berharga. Seperti cerita di awal konten ini yang tadi saya ceritakan. Karena berbagai trauma kegagalan hidup yang menghantam si ibu rumah tangga di atas, trauma gagal membangun bisnis, trauma punya hutang menumpuk, dan trauma broken home, akhirnya ia mengisolasi dari bergaul dengan sesama manusia. Yang begitu adalah tanda Anda kalah oleh materialisme dunia. Harkat Anda sebagai manusia tidak sanggup lagi mengangkat muka Anda di depan sesama manusia. Banyak hal yang bisa menjadikan Anda merasa malu bertatap muka dengan sesama manusia. Bisa karena kemiskinan, kebangkrutan, bisa karena hutang yang menumpuk, cacat moral, dan masalah-masalah lainnya. Anda amati para artis setelah tertangkap prostitusi online atau kasus narkoba, para pelaku kriminal setelah tertangkap karena membunuh, merampok, mencuri, korupsi, dan lain-lain, di depan kamera wartawan mereka itu menutup wajahnya. Atau kalau tidak, kameranya diblurkan. Itu artinya mereka merasa malu bertatap muka dengan sesama manusia. Saat demikian itu Anda makhluk yang termulia tapi telah tunduk pada materialisme dunia. Karena wajah manusia adalah gambar Tuhan, saat wajah mereka ditutupi di depan manusia karena rasa malu tak berharga, di depan Tuhan pun mereka demikian itu.
Banyak yang karena miskin mereka jadi minder. Hati-hati dengan kemiskinan. Ketika Anda merasa malu dan kecil hati di depan sesama manusia karena kemiskinan Anda, itu petunjuk Anda tunduk kepada materialisme dunia. Anda tunduk itu artinya Anda matre, Anda materialistis. Jadi materialistis alias matre itu bukan masalah Anda menginginkan banyak duit atau tidak, Anda punya duit atau tidak. Justru materialistis itu seringkali karena kemiskinan. Maka ayo lawan kemiskinan. Segala hal yang menjadikan Anda merasa malu karena merasa tak berharga ketika bertemu wajah manusia, entah karena kegagalan ataupun cacat moral, itu semua tanda Anda ditaklukkan oleh materialisme dunia. Sebaliknya, tanda Anda menang dengan materialisme dunia, Anda akan sangat percaya diri bertemu dengan wajah-wajah sesama manusia. Biasanya karena dipicu kesuksesan, Anda akan punya rasa percaya diri di depan sesama manusia. Ada rasa gagah di dalam hati Anda. Sebab ini, apapun profesi Anda, tindaki hingga sukses. Sehingga Anda percaya diri bertatap muka dengan wajah manusia. Dan ingat, wajah manusia itu adalah gambar Tuhan. Jadi ibu rumah tangga, jadi petani, jadi pembisnis, jadi agamawan, jadi ilmuwan, jadi seniman, jadi sastrawan, jadi pelajar, jadi apapun, berusahalah untuk sukses. Dengan sukses, Anda merasa gagah bertemu wajah manusia. Dan itu adalah indikasi bahwa Anda akan sukses menghadap Tuhan.